Oke bro, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja di sana ya, dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan membahas Nusantara bro yang ada di Spotify. Silahkan ikutin di Edo Wijaya. Kemudian kalian juga bisa mengikutin di channel YouTube saya bro, membahas seputar reaction apa saja lah. Yang penting asik aja dibawain bro, yang se-enjoy-enjoynya saya. Buat kalian silakan ngikutin di channel saya di Edo Wijaya bro. Kali ini di Nusantara kita akan membahas berita-berita yang ya sekiranya seminggu ke belakang itu menghebohkan lah ya bro. Ada yang pertama yaitu baru-baru ini bro viral, yaitu ibu lecehkan anak kecil baju biru bro. Viral tersebar di medsos, pelaku ditangkap polisi. Ini kabar yang beredar ya bro. Yang terakhir dia ini ternyata ibu kandungnya. Ya kasihan lah bro. Mikir apa ya dia kayak gitu ya. Baru ini video viral ibu dan anak kecil baju biru sedang hangat dibahas netizen di media sosial. Dalam video tersebut terlihat sosok seorang wanita berambut panjang dan bertato serta mengenakan baju hitam sedang terlihat memegangi celana seorang anak kecil berbaju biru. Anak tersebut diperkirakan berusia baru 5-7 tahun bro. Disebut dicabuli ibunya sendiri hingga terkencing-kencing bro. Inilah kenapa ya, ini mungkin tanda-tanda kiamat sudah dekat bro, hal-hal yang kayak gini, atau karena ya mungkin agak kurang waras aja sih, kayaknya sih seperti itu ya. Tapi kayaknya sih nggak ada unsur lain ya dari hal-hal seperti ini, entah kekerasan ataupun pelecehan ataupun hal-hal yang kriminalitas lainnya ya, yang pasti berujungnya itu dengan ekonomi sih bro. Karena ekonomi menyepit kalian, akhirnya ya kalian akan melakukan hal-hal yang di luar norma. Saya kira kalau kalian nggak ada masalah-masalah dengan ekonomi, nggak akan sampai keluar norma sih bro. Buat kalian ya, intinya harus sesuai dengan apa ya, hidup layak bro, buat menghindari hal-hal yang seperti ini ya. Kalau emang ngerasa nggak bisa ataupun belum bisa ngurusin anak, belum siap ya, nggak usah bikin anak bro, kan mudah tuh. Ya emang orang zaman sekarang sih ya, kayaknya sih ini ibu-ibu baru sih bro, masih apa ya, masih belum stabil lah ya, mungkin mentalnya belum siap lah, intinya kayak gitu ya. Kita doakan saja nggak ada hal yang seperti ini, karena kasihan si anaknya nanti, karena ini jejak digital sekali lagi sulit dihapuskan ya, nggak akan menjadi aib lah. Ketika dia nanti dewasa itu pasti apa ya, gimana perasaannya kayak gitu. Oke, itulah berita yang pertama bro, berita yang sungguh tidak berfaedah. Yang kedua sekarang, berita tentang perpisahan manis dari Toni Kroos bersama Real Madrid bro. Ini legend. Toni Kroos menutup karirnya di Real Madrid dengan gemilang bro. Gelandang Jerman itu sukses mempersembahkan gelar Liga Champion ke lemari trofi dari Los Blancos. Kroos dipastikan pensiun tahun ini. Pemain ini usianya 34 tahun bro. Itu tak memperpanjang kontraknya di Real Madrid dan memilih ganting sepatu sesuai usai Piala Eropa di tahun ini bro, di 2024 ya. Ini bakalan terakhir kalian disuguhkan permainan manis dari si Toni Kroos. Apakah akan berbuah manis ya untuk Toni Kroos kali ini? Udah Liga Champion, dapat Piala Eropa. Kemudian final Liga Champion jadi laga terakhir kemarin dari Kroos berseragam dari Real Madrid. Dia tampil sebagai starter saat menghadapi Borussia Dortmund di Stadion Wembley bro. Ya ini yang kita bisa pelajarin dari Toni Kroos sekali lagi bro. Buat kalian yang lagi peak-peaknya itu mungkin susah sekali ya buat orang memilih untuk pensiun di era jayanya, itu sangat susah. Kebanyakan orang pensiun itu ketika dia udah flop, udah nggak mampu lagi, udah tidak dipergunakan lagi. Tapi si Kroos ini dia masih mentereng sebenarnya, masih kuat-kuat saja, masih menjadi starter di
Real Madrid bahkan bro ya, tapi dia memilihkan pensiun ya. Itulah, nggak semua orang bisa seperti dia ya, ketika di top level berani saya pensiun kayak gitu. Beda ya buat kalian ya, mungkin ketika kalian di posisi ya bakalan ngeraup duit sebanyak-banyaknya lah ya, nggak mungkin kalian akan pensiun bro. Saya tahu otak-otak kalian. Oke, yang selanjutnya berita ketiga yaitu kembali ke Real Madrid juga, yaitu segera umumkan transfer dari Kylian Mbappe. Akhirnya si Mbappe, dari banyaknya drama, akhirnya dia berlabuh juga di Real Madrid bro. Real Madrid dikabarkan sebentar lagi akan mengumumkan transfer dari Kylian Mbappe. Dokumen kepindahan mantan dari PSG ini pun disebut telah rampung. Kabar ini disampaikan dari jurnalis spesialis transfer yaitu Fabrizio Romano bro. Ini bahkan media-media yang legal ya kalah sama Fabrizio Romano. Ini sebenarnya siapa bro? Fabrizio Romano ini benar-benar kuat anteknya ini bro. Segala macam informasi transfer bisa bocor sama dia ini. Gila ini orang ini memang intelijen. Dia ini definisi benar-benar punya orang dalam nih kayaknya bro. Oke. Kemudian yang selanjutnya yaitu berita keempat, harga BBM Pertamina hingga sel Jawa Timur terbaru di tahun 2024. Pertamina tidak mengubah harga bahan bakar minyak bro. Intinya masih sama sih ya. Ya kayaknya sih arahnya ya pasti bakalan naik terus menerus karena banyak sekali gejolak di luar Indonesia bro yang mengakibatkan hal-hal seperti ini akan membengkak, minyak mentah naik, dan akhirnya ya yang kita datangkan tambah mahal bro. Dampaknya ke masyarakat juga kayak gitu loh, susahnya kayak gitu. Nanti pasti akan naik lah kalau gejolak masih berkecamuk ya. Kemudian lagi kan ini bahan bakar yang habis suatu saat ya pasti akan tergantikan ya. Otomatis kalau barangnya sedikit, kita yang butuh banyak ya pasti mahal bro. Maka dari itu sekarang ini pemerintah kan banyak mendongkrak masalah mobil listrik, penggunaan baterai dan sebagainya bro. Ya harusnya kita sih mulai sadar dari sejak dini lah bro. Biar nanti nggak kaget kalian itu punya mobil motor banyak di rumah, ternyata BBM-nya nggak ada, mau diapain bro? Jadi museum nanti kalian. Kemudian yang kelima yaitu Shah Rukh Khan kena heat stroke, dilarikan ke rumah sakit bro. Gelombang panas tinggi hingga suhu 45 derajat bro, yang melanda India membuat aktor dari Shah Rukh Khan itu terkena heat stroke. Ia pun sampai harus dilarikan ke rumah sakit. Banyak sekali fenomena alam sekarang ini ya, harus waspada. Kemarin ada juga gelombang panas itu bro, yang apa itu lupa aku namanya ya. Intinya itulah karena musim sekarang itu susah diprediksi ya, gak seperti dulu ya. Kan dulu ada pelajaran yang mungkin kalian ingat waktu SD ya. Hujan itu tanggal bisa dilihat dari bulannya, misalkan bulan Januari sampai bulan apa itu waktunya hujan. Sekarang kalau panas, musim panas itu bisa ditebak dari bulannya. Sekarang nggak bisa bro. Ini tanda apa ini bro? Apakah kita harus benar-benar mendekatkan diri lah ya? Intinya itu bro. Kalian harus kurangin lah hal-hal yang membuat kalian nanti itu jatuh ke neraka bro. Kayaknya emang kiamat sudah dekat bro, karena banyak fenomena yang di luar prediksi kita ya, kayak gitu. Ini kepanasan aja bisa sampai ke rumah sakit bro. Emang aneh ya. Ya semoga sehat saja buat Shah Rukh Khan bro ya. Kemudian berita ke-6 yaitu kualitas 109 ton emas ilegal dicap logo Antam palsu bro ya elah. Kejaksaan Agung mengatakan terhadap perbedaan kualitas antara
109 ton emas yang diberi cap Antam palsu dengan logam mulia produksi asli. Anjir, ini orang-orang benar-benar keterlaluan ya bro. Dia kayaknya menggelapkan dari 109 ton emas anjing. Ternyata bukan emas itu, 109 ton itu. Wah gila, ini nilainya gede banget bro. Ini bisa berapa, nyampe triliun ini bro. Padahal 1 gram aja sekarang hampir sejuta. Ini 100 ton aja. Gimana kalian nggak? Ya itulah. Emang dunia ini membuat orang semua jadi nggak berpikiran jauh ya. Ketika kita punya duit ya, kita pasti ngerasa punya semuanya bro. Buat kalian, siapa yang kebagian ini 109 ton, ini pasti ada yang kebagian kan di kalian ini. Silahkan cek yang punya investasi pakai emasnya Antam ini bro. Ya semoga bisa ditangani ya orang-orang yang seperti ini bro, karena merugikan masyarakat ini dan menguntungkan dirinya sendiri ya. Kemudian berita ketujuh yaitu dunia hari ini Donald Trump jadi presiden AS pertama yang divonis bersalah. Ya elah. Ini sudah mencapai akhir pekan sekaligus jadi hari terakhir di bulan Mei. Donald Trump dinyatakan bersalah ya bro. Terkait masalah memasukkan catatan bisnis, sebuah kejahatan yang bisa mengantarkannya ke penjara selama 4 tahun. Ya elah. Kayaknya umur Donald Trump juga udah tua loh bro, kasihan sebenarnya. Masa dihukum 4 tahun. Tapi kalau enggak ya gimana ya. Kabarnya dia juga melakukan suap dan sebagainya, akhirnya divonis. Kayaknya padahal isunya dia kayak mau maju presiden lagi. Kayaknya udah nggak bisa kalau kayak gini kan, sayang ya. Donald Trump. Kemudian yang kedua, nama Kaisang dan Anies di bursa Pilkada Jakarta, prediksi pertarungan sengit. Kita disuguhin lagi bro terkait masalah kayak gini. Habis kemarin dicekoki masalah pilpres yang seperti itu, sekarang yaitu liga di bawahnya yaitu Pilkada Jakarta. Ya entah siapapun ya, ini kayaknya nanti seru bro. Ada Kaisang, Anies, tambahin Ahok lagi. Wah itu sebenarnya saya pengen lebih ke Pak Basuki lagi ya, di head to headin sama si Anies Pak. Ini kayak gimana ya nanti ya. Apakah masyarakat Jakarta masih percaya dengan Pak Anies Baswedan ataukah penantangnya lagi nanti ya dari si gubernur yang X yang baru ini? Kalau masih Anies berarti Pak Anies masih dipercaya dengan orang Jakarta. Tapi feeling saya sih enggak ya. Ya kita lihat saja lah. Semoga nggak ada hal-hal yang buruk lagi lah ya. Soalnya kita sudah capek berburu dengan hal-hal yang seperti itu. Masalah politik lah dan lain sebagainya. Akhirnya masyarakat kita terpecah belah kan. Kemudian berita selanjutnya yaitu apa itu tapera. Kemudian manfaatnya ya ini potongan buat kalian yang belum punya rumah. Nanti buat karyawan-karyawan itu dipotong yaitu di tapera bro. Ya tapera semoga menjadi solusi lah ya. Karena dulu sempat juga kayak BPJS kan rame juga dulu, banyak orang nggak sepakat, ternyata manfaatnya juga ada juga kan sekarang. Tapi kita sekarang berprasangka buruk. Ya prasangka buruk emang harus ada sih, agar membatasin para hal-hal yang tidak diinginkan tadi ya. Kayak misalkan nih nggak mungkin kan ya. Misalkan tadi 109 ton emas saja bisa dipalsukan, apalagi ini bro, kita dipotong, kemudian uangnya itu pasti kan ada nih duitnya, kemudian nggak dibuat apa-apa, hanya ditabungkan. Nah ini kan pasti ada orang yang mengelola duit ini. Nah hal-hal itu yang perlu diwaspadai buat para tikus-tikus dan sebagainya. Ya kalau aku ngomong zolim ya pasti udah levelnya nggak segitu lagi ya. Ya semoga menjadi yang terbaik saja ya. Buat orang yang mungkin masyarakatnya nggak punya rumah, mungkin bisa terbantukan dengan cara yang sekarang ini.
Mungkin karena sanksinya kita belum ada yang terbukti dan lain sebagainya, words enggak, kemudian itu. Dan poin pentingnya dari pemerintah ya, kesanksian dari masyarakat ini jangan sampai dibuktikan kayak gitu. Kita udah sanksi nih, pasti nanti akan disalahgunakan uang ini dan lain sebagainya ya. Harusnya pemerintah bisa membuktikan hal itu nggak mungkin terjadi, bro. Itu sih poinnya ya, harus concern ke situ. Kalau ternyata dikorupsi juga ya udah mending balikin aja, bro. Mending buat kita foya-foya, bener kan? Daripada kita nabung tapi di hasilnya dicuri, mending buat kita foya-foya sekalian kan, lebih enak, ada bermanfaatnya buat kita. Buat apa itu rumah? Apa itu rumah? Tempat tinggal kan nggak penting ya. Oke, itu tadi 9 berita yang mungkin agak menggemparkan ataupun menjadi trending topik di akhir minggu ini, bro. Buat kalian yang mengikuti di Spotify dengan podcast seperti ini, silakan ikutin, bro. Kemudian kalau kalian senang dengan konten-konten reaction, silakan kunjungi di channel YouTube saya di Edo Wijaya, bro. Oke, sekian dari saya. Semoga hari kalian tetap pesimis dan tentunya tetap semangat lah, bro, buat kalian semua apapun kondisi kalian. Oke, see you kalian semua next.